Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah hari ini Allah telah memberikan kesempatan kita untuk senantiasa bertatap muka meskipun secara online. Tetapi ini merupakan salah satu rahmat dari Allah karena kita diberikan kesehatan dan juga diberikan keselamatan. Baik, dalam season kali ini Bapak akan menerangkan bab 4 saling menasihati dalam Islam, di mana kita ketahui bersama itu ada peta konsep, yaitu kita akan membahas tentang khutbah, ya, tablik, dakwah, dan menelaah, menganalisis khutbah, tablik, dan dakwah, dan terbiasa berdakwah. Akhirnya, mengapa ini sangat penting? Karena kita sebagai umat Islam, ya, kita harus menyebarkan tentang kebaikan, menyebarkan tentang kebenaran, dan senantiasa saling mengajak, menasihati kepada orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Baik, langsung saja ya. Di sini kita lihat dari materi tadi sudah disebutkan ya. Khutbah, tablik, dakwah, menerapkan ketentuan syariat Islam, khutbah, tablik di masyarakat, menjalin kebersamaan oleh khutbah, tablik, dan dakwah. Nah, kalau kita lihat sebelumnya itu ada penyebaran ajaran Islam, ya. Kalau kita amati, Islam yang dibawa oleh para utusan Allah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Menyebarkan Islam di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Amatilah beberapa metode penyebaran Islam yang terjadi di Indonesia berikut ini. Nah, ini dulu disebarkan oleh para wali ya, khususnya ketika orang-orang Timur Tengah itu berdagang di Indonesia. Pada abad 7 Masehi dikenal mendarat di Pulau Sumatera ya, dan disebarkan sedikit demi sedikit kepada murid-murid ya. Nah, ini zaman-zaman dulu kala gitu ya. Foto-fotonya diabadikan supaya dikenal. Nah, terus next ya. Mengapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Penyebaran Islam di Indonesia dilaksanakan melalui penyesuaian diri dengan adat istiadat tanpa paksa dan kekerasan. Jadi, ketika Islam itu hadir di Indonesia, senantiasa menyesuaikan adat istiadat. Dulu ketika terjadinya eh, kematian orang-orang yang non Muslim itu kan dulunya dia menaburkan eh, berbagai hal. Contohnya ada yang menari-nari ataupun bernyanyi-nyanyi. Sampai datangnya Islam dirubahlah kebiasaan itu, tetapi tidak merubah adat istiadatnya. Agama Islam tidak mengenal diskriminasi, tentu saja, dan di sini adalah agama Islam rahmatan lil alamin, jadi tidak akan mendiskriminasikan salah satu agama yang lain. Ya. Islam mengajarkan persamaan derajat dan martabat manusia, tidak membedakan jenis kelamin maupun kedudukan. Betul. Dan Islam ini sangat memperhatikan bagaimana hakikat seorang wanita dan juga seorang laki-laki, dan tidak akan merendahkan martabat seorang perempuan meskipun laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Maka Islam mengajarkan persamaan derajat dan martabat manusia. Disinilah kehebatan daripada Islam itu sendiri. Agama Islam bersifat terbuka sehingga penyiaran pengajaran agama Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Ya, karena agama Islam ya dulu silmi kafah. Ya ayuhan nasu udkhulu fi silmi kafah. Wahai manusia, masuk kepada Islam secara keseluruhan, karena Islam itu memang eh, rahmatan lil alamin, bersifat terbuka, bersifat universal juga, dan juga penyiaran pengajaran Islam dapat dilakukan oleh setiap orang Islam. Next, perayaan dalam agama Islam dilakukan dengan sederhana, betul. Karena tidak ada perayaan-perayaan yang mengagung-agungkan atau berlebih-lebihan. Yang artinya
agama Islam selalu memberikan konsep dengan sebuah kesederhanaan dalam sebuah perayaan yang dilakukan oleh agama Islam itu sendiri. Dalam Islam dikenal dengan adanya kewajiban bagi orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Kita lihat ya, dalam rukun Islam itu ada yang rukun yang keempat itu kan adalah membayar zakat dan juga infak sodako. Gunanya apa? Gunanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi Islam itu memperhatikan kepada orang-orang yang memang tidak sebaik nasib kita ataupun misalkan sebaik orang yang ada di atasnya. Saling membutuhkan, saling memberikan manfaat. Next. Ketika para dai berdakwah untuk menyebarkan Islam, maka harus menghadapi berbagai rintangan, tentu jelas. Yang sangat berat, baik dalam bentuk celaan maupun dalam bentuk fisik. Hal itu terjadi sejak zaman Nabi dan para wali. Namun para penyebar Islam itu terus bersabar untuk mewujudkan cita-citanya, mengajak umat agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang dialami para Rasul Allah, mereka berjuang mengeluarkan umat dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dalam menunaikan perintah mulia, menyerukan kebenaran ilahi, mereka pun ditentang dan dimusuhi. Tentu saja, perjuangan dakwah itu tidak akan semulus yang kita bayangkan. Tentunya pasti bakal ada cacian, macian, ya, dibenci, dibully, dan tentu ini merupakan sebuah tantangan bagi umat Islam dan perjuangan bagaimana caranya kita bisa menghadapi berbagai hal seperti itu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa birabbika hadiyan wa nasira." Yang artinya, begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Quran surat Al-Furqan. Ya, ibarat kata tidak kita hidup itu rival. Maksudnya gimana rival itu? Kadang berpasangan, ada orang yang biasa-biasa, ada orang yang luar biasa. Ada orang yang tidak baik, pasti ada orang yang baik. Dan juga orang yang jahat, ya, pasti ada orang yang menolong kita. Tentunya ketika kita mendakwahkan suatu, Nabi pun banyak musuhnya. Tetapi disitulah kata Allah ditegaskan gitu ya. Cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Insya Allah Allah juga tidak akan melepaskan kita dan yakinkan bahwasanya Allah senantiasa berada di dalam diri kita saat ini. Itu pula yang akan dirasakan para kader dakwah, karena itu tidaklah heran jika seorang dai dimusuhi, betul, ditentang, dibantah, bahkan difitnah. Sekali lagi karena sungguhnya setiap orang yang mengajak kepada Allah pasti akan mendapat tantangan yang berat. Nah, ini kita harus memperhatikan ya, eh, apa namanya, seorang dai itu dimusuhi, ditentang, dibantah, difitnah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita akan lari dari perjuangan ataukah kita akan siap berjuang dan mendapatkan kesuksesan? Tentunya kita memilih dalam hidup itu pilihannya. Siap berjuang untuk agama kita sebagai umat Islam dan mengajak manusia kepada jalan Allah, ataukah kita hanya diam saja menunggu instruksi tanpa mau mengikuti, tidak inisiatif. Kembali lagi pada diri kita. Kembali kita, keimanan kita dan juga keyakinan kita terhadap agama kita sendiri. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka membantah Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian. Sedang mereka melihat sebab kematian itu. Quran surat Al-Anfal ya. Nah, demikianlah konsekuensi dakwah yang menjadi risiko para dai. Seperti hanya para nabi, perjuangannya sangat berat dan mereka tetap bersabar seperti yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan tentang kebenaran, pasti mereka akan membantah. Seakan-akan eh, tidak percaya obrolan yang diutarakan oleh Nabi Muhammad ya, dan ancamannya luar biasa, dibunuh ancamannya, tetapi diselamatkan oleh Allah ketika itu, dan Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Next, di sini fasbil li hukmi rabbika wala tuti minhu asiman kafara, yang artinya maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu
dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Butuh kesabaran melaksanakan, untuk mendakwah, untuk melakukan perbaikan, untuk mengajak kepada orang yang benar. Mungkin mereka belum saatnya untuk mengikuti kita, belum saatnya untuk bisa mendapatkan secercah cahaya yang diberikan Allah kepadanya. Tentunya ini adalah hidayah dan juga seseorang untuk bisa masuk kepada jalannya Allah. Faktor kebiasaan lah yang akan menyentuh jiwanya untuk bisa mendapatkan cahaya ilahi. Nah, ini proses penyebaran Islam di Indonesia kalau kita perhatikan ya, dikenal dengan adanya Wali Songo. Nah, ini ada tugas bagi kalian. Carilah dari berbagai sumber mengenai Wali Songo tersebut, kemudian tulislah biografi dan kiprahnya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Cari pula contoh pahlawan-pahlawan Islam lainnya yang mendukung dakwah Islam. Nah, ini kan Wali Songo. Coba kalian di sini biografi mereka ya dan kiprahnya dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Dari kesembilan para wali ini tinggalnya mereka di mana saja gitu ya, untuk mendukung eh, konten daripada dakwah itu sendiri. Next, bandingkan strategi perjuangan Rasulullah SAW di Mekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan yang dilakukan secara terang-terangan. Buat pula perbandingan antara perjuangan Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Nah, yang kedua itu ya, bandingkan strategi perjuangan Rasulullah di Mekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan yang dilakukan secara terang-terangan. Buat pula perbandingan antara perjuangan Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Jadi kita sudah harus memahami konten penyebaran dakwahnya di Indonesia seperti apa, dan juga bandingkan, yang kedua itu bandingkan strategi perjuangan Rasulullah SAW di Mekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan yang dilakukan secara terang-terangan. Buat pula perbandingan antara perjuangan Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Itu yang harus kita ketahui. Nah, khutbah tablik dan dakwah merupakan metode untuk menyiarkan dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Seperti yang terdapat dalam surat berikut, agar kita termasuk golongan orang-orang yang soleh, khutbah, tablik, dan dakwah dalam upaya menegakkan kebenaran itu termasuk dalam jihad fisabilillah. Mengapa? Ini kontennya ya, ini adalah firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-As. Wal as innal insana lafi khusrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya wal as demi masa innal insana fi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi, serta eh, saling menasihati untuk kebenaran, mengajak dengan kebaikan, wa tawassaw bil haqq, dan menasihati untuk kesabaran. Ya, wa tawassaw bil sabr. Ini Quran surat Al-As. Sudah jelas ini Allah berfirman seperti itu. Ya, kita tuh harus saling menasehati kebenaran. Kadang naik naik iman itu kadang naik, kadang turun. Dan ketika turun, minta kepada teman, tolong tausiah saya supaya naik lagi keimanan saya. Jadi insya Allah gitu ya, akan terus terus melakukan perbaikan-perbaikan dan terus mengingat kepada Allah SWT. Terus juga lingkungan dari teman-teman sekitar kita juga harus diperhatikan supaya kita juga bisa jangan terlalu jauh untuk tidak mengingat Allah. Harus juga ada orang yang sefrekuensi untuk bisa mengingat pada Allah. Teman-teman yang lingkungan kita itu akan mempengaruhi daripada kita itu sendiri. Jadi saat ini siapakah teman kita yang sesungguhnya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus juga ini khutbah ya, pengertian khutbah secara bahasa berasal dari kata khotoba, yaktubu khutbatan, yang berarti pidato ya, menyampaikan, bisa
dalam Islam itu salah satu cara untuk menasehati dalam kebenaran dan kesabaran seperti yang dianjurkan Allah. Quran surat Asr tadi ya, seperti ayat 1 sampai 3. Orang yang berkhutbah yaitu disebutnya khatib. Jadi ada khutbah itu adalah menyampaikan kebenaran yang dilakukan kepada orang yang banyak, tetapi itu ditentukan apa yang disampaikannya itu berupa tentang syarat dan ketentuan. Dan juga orang yang berkhutbah itu disebutnya khotib. Nah, khotib ada syaratnya. Apa saja sih? Yang pertama, laki-laki dewasa mengetahui ajaran Islam agar khutbah yang disampaikan tidak menyesatkan jamaahnya. Ketika kita menyampaikan sebuah kebenaran itu mengetahui ajaran Islam. Jika berkhutbah pada khutbah Jumat, khatib harus mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah Jumat. Pasti berbicara di depan umum. Mampu melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Ini ketentuan khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat. Khutbah dimulai setelah zuhur. Berdiri jika mampu. Duduk di antara dua khutbah. Dilakukan secara urut rukunnya. Khutbah pertama dan khutbah kedua dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Disampaikan dengan suara keras. Khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Menutup aurat. Khutbah Jumat ya, mengucapkan hamdalah atau puji-pujian kepada Allah pada permulaan khutbah. Membaca salawat atas Nabi Muhammad. Membaca 2 kalimat syahadat. Berwasiat untuk takwa, memberi nasihat hal-hal yang bermanfaat. Membaca Al-Quran dalam pada salah satu dari dua khutbah. Khatib dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Berdoa untuk kaum mukminin dan muslimin pada khutbah yang kedua. Nah, ini sunnah khutbah Jumat. Khutbah disampaikan di atas mimbar tempat yang lebih tinggi dari jemaah. Khatib berkhutbah dengan suara keras, jelas, fasih, sistematis, dan mudah dipahami. Khatib selalu menghadap ke arah jemaah. Khatib memberi salam di awal khutbah pertama. Khatib duduk sebentar setelah mengucapkan salam dan ketika azan dikumandangkan. Khatib hendaknya membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Khatib menertibkan rukun khutbah, terutama salawat Nabi dan wasiat takwa terhadap jemaah. Dengan menyimak khutbah Jumat yang disampaikan khatib secara seksama dan meresapi maknanya, maka kita akan mendapat pengajaran berharga. Khutbah Jumat dapat memotivasi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Menyadarkan diri kita akan pentingnya arti ukhuwah Islamiyah, silaturahim, dan sosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Mengingatkan kita untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, serta meningkatkan amal ma'ruf. Menumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap sesama, merangsang kita untuk lebih giat menuntut ilmu, khususnya mengenai ilmu keagamaan. Mengingatkan kita agar tidak berputus asa terhadap rahmat Allah SWT, selalu giat berikhtiar dan senantiasa bertawakal kepada Allah SWT. Nah, itu ya daripada khutbah itu sendiri. Di sini ada pengertian tabligh secara bahasa, yaitu berasal dari kata tabalagh, yuballigh, yang artinya menyampaikan. Secara istilah, menyampaikan ajaran Islam yang diterima oleh Allah kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan niat ikhlas untuk mendapat ridho Allah agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada awalnya, tabligh merupakan salah satu tugas Rasulullah SAW. Ini firman-Nya. Ya ayuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya Quran surat Al-Maidah 67,
Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Ini disuruh ya, Rasul itu disuruh untuk menyampaikan tentang hakikat, ya, kebenaran, ya. Dan juga jangan engkau takut dari gangguan manusia, semuanya, ya. Allah itu senantiasa menjaga diri kita, ya. Dan juga Allah sangat akan tidak respect pada orang kafir itu, tidak akan memberikan petunjuk, ya. Mubalik, nah, mubalik syaratnya Islam, betul. Yang kedua adalah balik. Yang ketiga mendalami ajaran Islam. Yang keempat berakal. Itu Islam, balik, berakal, mendalami ajaran Islam. Terus etika dalam tablik, harus ada etika, ya, tata caranya. Bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Menyampaikan yang ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan psikologis para pendengarnya atau penerimanya. Tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari kesalahan orang lain. Dakwah, gitu ya. Ini ketiga adalah dakwah, tadi sudah, ya, khotib. Atau balik, balag, ya. Sekarang dakwah, pengertiannya secara bahasa, berasal dari kata da'a yada'u dakwatan yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Secara istilah, menyeru seorang atau masyarakat luas untuk berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dalam menjalani kehidupan agar mendapat ridho Allah SWT. Nah, ini dalil lakinya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, artilah, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat An-Nahl 125. Nah, Allah menyeru kita itu, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran. Ya, ketika ada sebuah pembelajaran dan juga hal yang diberikan kepada kita, senantiasa kita harus juga mengambil pembelajarannya. Adapun misalkan kita berdebat, tapi silakan berdebat dengan mereka, namun dengan cara yang baik. Ya, disinilah Allah menegaskan lebih mengetahui siapa yang tersesat, dan juga siapa yang mendapatkan petunjuk. Itu, ya. Ini teknik-teknik dalam dakwah kita harus tahu. Dilakukan dengan lemah lembut, sopan, bijaksana, kasih sayang, dan penuh keteladanan. Tidak melakukan berbagai praktek kotor dengan mengatasnamakan dakwah. Menguasai konsepsi Islam dalam pengamalannya. Memahami ilmu retorika dan mampu menjalani komunikasi yang baik. 4 hal ini, ya, harus diperhatikan daripada kita berdakwah. Dilakukan sopan, lemah lembut, bijaksana, kasih sayang, memahami ilmu retorikanya, melakukan berbagai praktek tidak melakukan berbagai praktek kotor dengan mengatasnamakan dakwah, menguasai konsepsi Islam dalam pengamalannya. Di praktek dalam berdakwah, tahap persiapan, mempersiapkan mental. Kedua, memahami latar belakang jamaah. Tiga, menentukan masalah. Keempat, mengumpulkan bahan. Kelima, menyusun sistematika. Keenam, mempersiapkan fisik. Ketujuh, menganalisis pendengar. Ya, itu daripada dakwah. Tahap pelaksanaan juga tampil dengan percaya diri, menguasai forum, tidak menyimpang dari tema, menjadi diri sendiri, bersikap sederajat dan rendah hati, mengatur intonasi dan tempo,
memberi tekanan, memelihara kontak dengan jemaah, pengembangan bahasa, memberi kesimpulan. Itu ya, daripada ketika kita berdakwah. Menerapkan ketentuan syariat dari Islam dan khutbah tabligh dakwah di masyarakat. Aktivitas khutbah tabligh dan dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Namun pada intinya bertujuan untuk menggapai kebahagiaan hidup dengan dasar ridho Allah SWT tanpa adanya tanpa adanya dakwah, jalan Islam tidak akan tersebar luas dan jumlah masyarakat muslim pun tidak akan sebanyak sekarang ini. Dengan demikian dakwah memiliki manfaat yang besar. Melalui dakwah, jalan yang bersumber pada Al-Quran dan hadis tersebar luas di berbagai belahan dunia. Tentu Anda telah mengetahui mengapa Islam dapat tersebar dengan mudah. Hal itu karena dakwah yang dilakukan didasarkan pada ketentuan syariat Islam. Dakwah yang sesuai syariat Islam itu seperti apa? Ini dakwah yang membawa kedamaian dan jauh dari tindak kekerasan. Dakwah yang ditunjukkan dengan keteladanan. Next, dakwah yang murni bertujuan mengesahkan Allah SWT dan menggapai ridhonya. Nah, di sini tujuan khutbah, tabligh, dan juga dakwah adalah mengubah tingkah laku manusia dari tingkah laku yang negatif ke tingkah laku yang positif. Namun karena tingkah laku manusia bersumber dari nafs atau jiwanya, maka dakwah yang efektif adalah dakwah yang bisa diterima nafs, yakni dakwah yang sesuai dengan hati atau jiwa. Dengan demikian, seorang khatib, mubalik, dan da'i hendaknya mampu melihat persoalan-persoalan dengan lebih teliti dan memberikan solusi yang terbaik dalam setiap permasalahan. Dakwah Islam menentukan tegak atau runtuhnya suatu masyarakat. Islam tidak bisa berdiri tegak tanpa jemaah, mental, dan pemahaman. Selain itu, akhlak masyarakat tak akan dapat dibangun tanpa adanya khutbah, tabligh, dan dakwah. Hal ini menunjukkan bahwa khutbah, tabligh, dan dakwah merupakan sarana untuk membangun kebersamaan dalam menciptakan pribadi-pribadi Islami yang terhimpun dalam lingkungan masyarakat untuk mewujudkan kedamaian serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Melalui khutbah, tabligh, dan dakwah, para jemaah akan berkumpul sehingga akan terjalin silaturahim dan kedekatan emosional. Selain itu, rasa kekeluargaan dan kebersamaan akan meningkat dan rasa pedulian dengan sesama akan timbul. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.